kamu tuh orangnya baik loh ya, di depan kamu sih ngomongnya kayak begitu gitu kan, bicaranya manis banget gitu kan mengenai kamu, mengenai kita gitu kan, padahal dalam hatinya ada perasaan cemburu. Nah ya, cerita kayak gini banyak sekali ya di kota-kota besar ataupun di kota kecil ya, di kota manapun ya, atau di mana-mana ada banyak banget teman-teman ya. Dan ada juga cerita yang seperti ini, aku tuh ya nggak suka kalau misalkan kamu tuh pergi bergaul dengan siapa dan bla 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 bla. Kadang pasangan kita ataupun siapa ya bilang kayak gitu, pasti tanya, emang kamu cemburu ya gitu, jawabannya sambil melengos, enggak lah, ngapain aku tuh cemburu gitu. Padahal iya ya. Nah cerita kayak gini banyak sekali ya di sekitar ya kita. Kamu ngalamin nggak teman-teman ya? Ayo kita baca yuk per zodiak teman-teman, mengenai apa sih ya, siapa sih yang cemburu ke kamu karena dirasa kamu tuh berharga buat dia ya. Kita bahas yuk teman-teman buat sekarang ini Scorpio ya, buat teman-teman Scorpio. Dan sama seperti di readingan sebelum-sebelumnya ya, di Oracle Card Indonesia kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. You don't need to pick a card, gak perlu pilih kartu, gak perlu juga milih ceritanya seperti apa, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya ceritanya ini 3-tiganya adalah cerita kamu semua ya. Umum buat siapa aja boleh, general reading teman-teman ya. Yang penting mau belajar di sini, mau saling mengingatkan di sini ya, terbuka di sini ya. Oke? Timeless reading anytime kalian mau dengerin juga boleh, yang penting mau belajar. Ayo merapat, karena di sini nggak ada yang lebih pinter, nggak ada juga yang lebih kurang nggak pinter ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Scorpio ya, kita lihat di cerita yang pertama ini siapa sih, gimana sih ciri-ciri orangnya, dan sedikit cerita tentang hidupnya seperti apa. Kita coba lihat ya. Di cerita yang pertama, siapakah dia ya, siapakah dia. Ya oke. Orang yang kayak gimana? Ini orang yang gak suka banget dengan ketidakadilan ya. Orang yang gak suka sesuatu hal yang gak adil gitu tuh gak suka. Jadi kalau misalkan kamu satu ya aku satu gitu ya. Apa yang kamu dapat ya aku dapat gitu ya, seperti itu. Orang yang benar-benar menjaga keadilan. Tapi kalau misalkan yang kamu lakukan A ya kamu dapatnya A gitu, jangan mengharapkan B gitu ya. Jadi ya benar-benar adil banget lah ya, tidak memihak siapapun. Tapi ini orangnya cukup emosian ya teman-teman ya, walaupun mungkin emosinya tidak dikeluarkan gitu, atau ya benar-benar introvert gitu ya, dipendam sendiri gitu loh teman-teman ya. Ini orang yang tegas ya, kaku, traumanya cukup banyak banget dalam hidup ya, agak sedikit gengsian orangnya teman-teman, gak gampang terbuka sama orang ya. Jadi kalau misalkan mau deket sama orang itu dia bakalan gak gampang lah ya, bener-bener gak gampang, walaupun mungkin yang mau deketin dia banyak gitu, cuman dia gak gampang deket sama orang ya, seperti itu. Lalu kalau dilihat di sini ya, ini bisa jadi adalah orang dengan apa ya, orang yang suka belajar ya, smart, orangnya pinter sih teman-teman ya, orangnya cukup pintar ya. Cuman memang masalahnya tadi di ini ya, emosional ya teman-teman ya. Masalahnya dia di emosional dan seringkali terjebak di hubungan-hubungan yang toksik ya, hubungan-hubungan yang toksik banget, yang terlibat secara perasaan terlalu dalam gitu ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lihat yuk teman-teman, apa sih yang dicemburui dari kamu ya, tentang apa ini, tentang hal apa. Oh ini tentang pekerjaan bisa jadi ya, tentang karir juga bisa, tentang pendidikan juga bisa yang dicemburui dari kamu. Nah ini bawa vibes yang kayak gimana ya, negatif, positif. Positif sih teman-teman ya, positif. Ini sih lebih ke apa ya, mungkin bisa jadi motivasi dia ya. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nggak apa-apa sih ya, tapi ini bisa jadi nih nggak apa-apa, ini tidak membawa hal-hal yang kayak gimana, tapi ini bisa jadi ya, bisa jadi ada indikasi ke sini nih teman-teman ya, bisa jadi ada indikasi dia kepingin menjalin sesuatu hal yang lebih jauh ya sama kamu ya, bisa jadi seperti itu, tapi dia masih belum bisa mengekspresikan hal tersebut. Cuman ya ngelihat kamu ini bisa jadi teman satu pekerjaan juga bisa ya, bisa jadi seperti itu teman-teman.
Oke, yang mesti kamu lakukan ya belajar untuk lebih komitmen. Jadi kalau misalkan ini masalah kerjaan ya kerjaan gitu kan, masalah hati ya hati gitu. Jadi jangan disatukan ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini di cerita yang pertama ya, di cerita yang pertama ini indikasinya agak sedikit menuju ke arah teman kerja juga bisa ya, satu pekerjaan lah ya, satu bidang ya sama kamu seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk cerita yang kedua ya, buat teman-teman Scorpio, ciri-cirinya dia kayak gimana, siapa gitu ya, dan um, sedikit tentang dia tuh seperti apa. Ini orangnya straight ya, straight artinya straight dalam pekerjaan ya, bukan straight yang lain ya. Ya, ini orangnya kaku gitu loh, orangnya kaku. Kalau udah masalah pekerjaan itu benar-benar realistis banget orangnya dan ngikutin aturan banget ya, struktural banget, keterikatan. Jadi benar-benar buat dia untuk menuju ke C gitu kan, kamu harus melewati A dan B, nggak bisa yang namanya kamu potong kompas langsung ke C, itu nggak bisa. Jadi orangnya benar-benar straight, lurus banget, nggak bisa yang namanya fleksibel harus ke sana dulu, bisa nggak sih ke sana ke sini gitu, agak susah ya teman-teman ya, agak susah. Ya, orangnya cukup kaku dan mau menang sendiri teman-teman ya. Tapi kalau masalah pekerjaan dia tanggung jawab banget ya, idenya banyak banget ya, idenya banyak banget. Nah herannya dia tuh yang suka banyak loh ya, yang suka tuh banyak, cuman memang apa ya orangnya nggak gampang suka dengan orang lain gitu, tapi yang suka sama dia banyak ya, yang suka sama dia banyak. Dan ini typically orang yang bisa memanfaatkan situasi dengan baik, peluang dengan baik ya, ngelihat celah tuh gampang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada problem gede gitu kan, dia tuh selalu bisa melihat sisi dimana akan dapat keuntungan dari situasi seperti apapun. Jadi pinter banget memanfaatkan situasi dan kondisi orang ini ya. Lalu apa sih yang dicemburui dari kamu? Apa yang dicemburui dari kamu? Sebenarnya nggak ada yang cemburu, itu cuman seperti di pikirannya dia sendiri gitu ya, cemburu sama kamu itu. Sebenarnya nggak perlu untuk dicemburuin, cuman ya dia itu cemburu di ininya sendiri gitu loh, nggak ada yang perlu dicemburuin tapi dia cemburu sendiri gitu. Jadi cuman perasaan yang ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya, cemburunya kayak begitu ya. Lalu ini bawa vibes yang seperti apa, agak sedikit negatif ya, karena selalu akan mencari-cari gitu loh kesalahan ya, seperti itu. Lalu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan buat ngadepin gitu? Gak perlu membuktikan apa-apa, dan bagaimana sih teman-teman ya yang gak perlu, karena ya gak perlu yang namanya dibuktiin apa-apa, percuma juga gitu. Kalau akan selalu dicari salahnya terus-terusan, ya ngapain kita buktiin apa-apa, kan gak penting juga. Toh membuktikan sesuatu hal juga end up-nya pasti juga nggak akan terbukti apa-apa, nggak akan dijadiin apa-apa gitu loh ya. Jadi ya udah gitu, ya sudah, tidak perlu membuktikan apa-apa, nggak perlu terlibat dalam drama-drama yang pada akhirnya berkepanjangan ya, seperti itu. Right, selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang ketiga buat teman-teman Scorpio ya. Ini typically orang yang seperti apa? Oh, bisa jadi ini ya, orang yang sayang sama kamu ya. Ada cerita love di sini, family, orang yang tahu banget gimana caranya membuat orang itu berhasrat gitu ya, orang yang tahu banget cara membuat orang itu nyaman di sebelahnya dia gitu ya. Penampilannya cukup menarik teman-teman ya, terus abis gitu juga penampilannya dia oke ya kalau cantik atau ganteng sih itu relatif ya, tapi ya dia inilah menarik lah ya, kalau pakai apa-apa tuh kelihatan cocok banget gitu, kayak pas aja gitu dia pakai apa-apa ya. Finansialnya dia cenderung oke, karena memang orang sekelilingnya dia adalah ya orang yang kuat ya, di support family juga luar biasa teman-teman ya, seperti itu. Cuman dia memang orangnya nggak gampang terbuka ya sama orang lain, jadi banyak sekali rahasia-rahasia yang dia pendam dalam hidupnya dia ya, nggak gampang terbuka lah ya kalau misalkan ke orang lain, pilih-pilih banget ya, seperti itu. Oke. Lalu apa sih yang sebenarnya dicemburui dari kamu ya? Apakah yang dicemburui dari kamu? Ada spiritual ya,
ada spiritual, ada masa dimana dia itu pernah gitu kan ya menyalahkan kamu ya atas apa yang terjadi dalam hidupnya dia gitu. Ada beberapa hal mungkin yang pernah terjadi ya di antara kalian berdua yang pada akhirnya menyebabkan dia akhirnya kayak cemburu sama kamu gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Ini bisa jadi hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya ya, berhubungan dengan hal seperti itu, hubungan yang tanpa komitmen yang seperti itu sih teman-teman ya. Tapi bukan berarti harus sama dia ya, tapi ada cerita-cerita atau potensi-potensi yang seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih vibesnya dia tuh cemburunya ini bakalan membawa hal negatif atau positif. Negatif ya, negatif sih teman-teman ya, agak sedikit destruktif gitu ya. Lalu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, jelas apa yang mau dimau gitu ya. Jadi kalau A, kalau B gitu ya. Jadi jangan gantung juga ya teman-teman ya, karena bisa jadi ya, ada cerita-cerita seperti itu tadi ya, tanpa komitmen, nggak ada ujungnya gitu. Itu yang menyebabkan mungkin kayak akhirnya jadi bingung gitu kan, yang akhirnya jadi nggak jelas gitu ya hubungannya seperti apa ya. Ada cerita-cerita kayak gitu sih ya. Ya, ini mesti jelas maunya tuh kayak gimana. Kalau emang mau single ya single gitu ibaratnya ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau A ya A, kalau memang mau komitmen ya komitmen gitu loh ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini untuk cerita pertama, kedua, dan ketiga buat kamu teman-teman Scorpio ya. Dan sebenarnya kita atau mereka tuh boleh nggak sih kita cemburu? Boleh ya, cemburu tuh sah-sah aja teman-teman ya, sama siapa aja juga boleh cemburu gitu kan, asalkan cemburunya itu dalam dosis yang tepat gitu kan ya. Jangan nyakitin orang lain ya, atau bahkan diri kamu sendiri. Jadi as long as itu masih sehat gitu kan yang, dan masih membawa satu motivasi untuk kita jauh lebih baik gitu kan ya, ini bakalan bisa bermanfaat. Tapi kalau misalkan itu udah mulai ke arah destruktif ya, rasanya itu perlu yang namanya dikendalikan. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya ya, dengan tema yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.